Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Rakasiwi, NIM 2022 1011103114788, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengapa negara harus menyejahterakan rakyatnya. Tapi tunggu dulu. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan negara. Dan di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu pengertian negara secara umum, arti negara menurut KBBI, dan pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian negara secara umum. Adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Selanjutnya yaitu arti negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Definisi negara juga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dan yang terakhir yaitu pengertian negara menurut para ahli. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, arti negara adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama. Artinya, negara adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu serta diorganisasikan oleh pemerintah negara yang umumnya mempunyai kedaulatan. Sedangkan menurut Robert Morrison McIver, arti negara adalah persembatanan yang bertindak lewat hukum, yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam satu kehidupan yang dibatasi secara teritorial, mempertegak syarat-syarat lahir yang umum dari ketertiban sosial. Tak lepas dari itu, suatu negara juga memiliki fungsi loh. Lantas apa sih fungsi dari suatu negara? Fungsi negara meliputi fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan, dan fungsi keadilan. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita sudah sampai ke inti pembahasan loh, yaitu mengapa negara harus menyejahterakan rakyatnya. Semua akan dijelaskan sedemikian rupa pada fungsi negara ini. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu fungsi keamanan dan ketertiban. Stabilitas negara yang kondusif menjamin terlaksananya program-program pembangunan dengan lancar. Oleh karena itu, negara harus menjaga keamanan dan ketertiban di negaranya. Selain itu, keamanan dan ketertiban diharapkan dapat mencegah bentrokan-bentrokan dan pertikaian yang terjadi antar manusia di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara merupakan stabilisator bagi masyarakat. Negara harus menciptakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Namun demikian, penertiban yang dilakukan oleh negara tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang kedua sekaligus menjadi topik inti dalam video ini yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha tersebut antara lain dengan pembangunan di segala bidang dan ciptakan sistem ekonomi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, bukan berarti pembangunan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, tetapi juga diperlukan dukungan rakyat. Dan di sini kita dapat menarik kesimpulan mengapa negara harus menyejahterakan rakyatnya, yaitu karena hal tersebut merupakan fungsi sekaligus tujuan negara itu sendiri. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan fungsi negara. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pertahanan.
Fungsi pertahanan negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan negara akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah bangsa dan negara. Fungsi ketahanan negara berkaitan dengan pertahanan dari serangan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan alat pertahanan negara serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. Selanjutnya yaitu fungsi keadilan. Fungsi negara yang terakhir adalah keadilan. Keadilan bagi setiap warga negara harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, dibentuklah badan-badan peradilan negara yang harus menjamin keadilan setiap warga negara. Usaha yang dapat dilakukan antara lain memberikan keputusan yang adil dalam hukum. Jika keadilan tidak ditegakkan, akan muncul gejolak dalam masyarakat yang justru akan mengganggu keamanan negara. Sebaliknya, jika keadilan ditegakkan, akan muncul kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salah saya mohon maaf. Like dan share bila perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.